Menyadari kalau goblin betina itu sudah mengirimnya ke tempat target monster yang ia cari, Ye Chuan pun terlihat merasa senang, dan ia yang menganggap kalau goblin betina itu sudah baik kepadanya. Ye Chuan pun berkata, kalau ia akan berterima kasih kepadanya setelah ia keluar dari tempat tersebut, dan ia yang berjalan menghampiri monster itu. Ye Chuan yang melihat monster itu dilapisi oleh baja-baja yang tebal yang akan sulit untuk mendaratkan serangan kepada monster itu. Jika ia terbangun dari tidurnya, Ye Chuan beranggapan kalau hal tersebut akan mempersulitnya jika mereka akhirnya harus bertarung. Dengan ia yang sudah ada di depan monster itu, Ye Chuan pun mencoba untuk menjatuhkan monster itu dengan sekali serangan saja. Dan setelah menyampaikan rasa kasihannya kepada monster yang akan ia bunuh, agar di kehidupan selanjutnya ia bisa menjadi monster yang utuh tanpa harus mencampur adukkan semuanya seperti yang sekarang. Pada saat ia mencoba mengambil pisau jagalnya, Ye Chuan yang kebingungan tentang pisau jagalnya yang menghilang pun akhirnya menyadari kalau senjatanya itu tertinggal di tubuh goblin raksasa yang ia bunuh. Menyadari kalau ia tidak mempunyai senjata untuk membunuh monster tersebut, Ye Chuan pun perlahan-lahan menjauhi kembali monster itu untuk mencari cara agar ia bisa membunuhnya tanpa menggunakan senjatanya yang hilang itu. Namun, monster itu yang menyadari kehadiran Ye Chuan, pada saat ia akan menerkamnya, sebuah serangan tembakan panah pun melesat dan langsung mengarah ke arah kepalanya itu. Dan ternyata, itu ulah dari pria yang bernama Wang Yuan yang berprofesi sebagai archer tingkat lanjut, serta rekannya yang bernama Yu Xiaojuan yang berprofesi sebagai blaster tingkat menengah. Karena serangan itu, monster itu pun bersiap untuk menyerang Ye Chuan yang ada di depannya. Namun, Ye Chuan berkata kalau yang menyerangnya adalah dua orang yang ada di belakangnya itu, dan mereka berdua yang bergerak mendekati Ye Chuan. Wang Yuan pun berkata kepada Ye Chuan, apakah Ye Chuan tidak keberatan kalau ia meninggalkan monster tersebut untuk mereka berdua? Dan Ye Chuan yang bertanya kenapa ia harus menyerahkan monster itu kepada mereka. Wang Yuan yang menyadari kalau Ye Chuan bukanlah awakening yang berprofesi tipe pertempuran, ia pun lalu bertanya tentang identitas dari Ye Chuan, dan setelah memperkenalkan dirinya serta profesinya itu yang sebagai penjagal babi saja, mereka berdua yang mendengar itu pun terlihat keheranan. Mendengar kalau profesi Ye Chuan hanyalah seorang penjagal babi, Wang Yuan pun tertawa terbahak-bahak, karena menurutnya, seseorang yang mempunyai profesi tak berguna itu yang mencoba memburu monster kuat yang ada di depan mereka. Wang Yuan merasa kalau itu adalah hal yang benar-benar sangatlah konyol, dan mereka yang dikenal sebagai pemburu profesional. Wang Yuan berkata kalau hanya memburu mutan buas seperti monster itu bukanlah hal yang susah untuk mereka lakukan, dibandingkan dengan Ye Chuan yang hanya seorang penjagal babi saja. Ye Chuan dengan santai malah berkata, kalau apa yang ia lakukan bukanlah urusan mereka berdua, dan menurutnya, siapa yang mengalahkan monster itu terlebih dahulu. Ye Chuan berkata kalau dialah yang berhak atas monster tersebut, tetapi, dengan sombongnya Wang Yuan berkata kepada Ye Chuan, kalau monster yang ada di belakangnya itu tidak mungkin dikalahkan oleh Ye Chuan yang hanya berprofesi sebagai tipe kehidupan saja. Mendengar ocehan mereka, monster itu yang sudah muak dan marah pun lalu mengaung dan kemudian mencoba menyerang mereka dengan gigitannya, tetapi mereka bertiga bisa menghindari serangan tersebut, dan Wang Yuan dengan menyiapkan 3 tembakan anak panahnya. Pada saat serangan itu dilesatkan, tembakan itu tidak bisa menembus jirah baja dari tubuh monster tersebut, dan menyadari kalau pertempuran selanjutnya akan memasuki pertempuran yang intens, Wang Yuan pun menyuruh Ye Chuan untuk menyingkir dari pertempuran tersebut, karena jika monster itu menargetkannya, Wang Yuan berkata kalau ia tidak akan bisa melindungi Ye Chuan. Melihat monster itu terlihat menyombongkan dirinya berkat jirah bajanya itu, Wang Yuan pun lalu mengambil sebuah anak panah untuk melancarkan serangannya kembali, dan ia yang sudah bersiap-siap untuk melesatkan tembakan panah itu. Sebelum serangan monster itu mengenainya,
Wang Yuan pun lalu memanggil Yu Xiaojuan untuk menggunakan skillnya itu. Dan dengan skill berkah cahaya bulan yang bisa meningkatkan serangan rekan satu tim secara signifikan. Dengan bantuan dari rekannya itu, tembakan panah Wang Yuan pun berkali-kali lipat menjadi serangan yang mematikan. Namun monster itu yang dengan sigap langsung menghalaunya dengan tangannya itu. Meski serangan tersebut bisa menembus tangannya, serangan itu yang melemah pun hanya bisa menimbulkan luka di kepalanya itu. Di sisi Wang Yuan yang terlihat merasa kesal karena serangannya itu tidak bisa langsung membunuh monster tersebut dikarenakan dihalangi oleh tangannya. Melihat Ye Chuan bertepuk tangan sambil berkata kalau apa yang dilakukan oleh dirinya terlihat sangatlah hebat. Dengan menyombongkan dirinya, Wang Yuan berkata kalau dirinya yang berprofesi tipe tempur lebih hebat dibandingkan dengannya yang hanya berprofesi sebagai tipe kehidupan. Dan di sisi monster itu yang terlihat marah karena serangan Wang Yuan yang berhasil melukainya, ia pun mencoba menyerang mereka dengan kibasan ekornya itu. Dengan skill berkat kilat yang bisa meningkatkan kecepatan gerak ia dan rekannya dalam durasi 1 menit sebesar 100%, Wang Yuan dan Ye Chuan pun bisa menghindari serangan monster itu. Dan Wang Yuan yang bertanya kepada Yu Xiaojuan berapa lama lagi ia bisa menggunakan skill berkah cahaya bulan untuk menyerang kembali monster itu. Setelah mendengar kalau Yu Xiaojuan membutuhkan 1 menit lagi, dalam kurun waktu tersebut, Wang Yuan berkata kalau mereka hanya bisa bertahan saja, karena tanpa bantuan dari skill berkah cahaya bulan. Wang Yuan berkata kalau mereka mustahil untuk mengalahkan monster tersebut. Di dalam pertempuran tersebut, Yu Xiaojuan tak sengaja menginjak tanah yang berlubang, sehingga ia pun terjatuh dan merasakan sakit pada kaki kanannya itu. Dan Wang Yuan yang melihat itu, ia yang menghampiri Yu Xiaojuan pun bertanya tentang keadaannya. Dan pada saat ia menyuruh Wang Yuan untuk meninggalkannya saja, serangan dari monster itu dengan kibasan ekornya pun langsung menargetkan mereka. Dan Wang Yuan yang mencoba mengorbankan dirinya itu, sambil menyiapkan sebuah tembakan anak panahnya, Wang Yuan berkata kalau sebenarnya ia mempunyai sesuatu yang selalu ingin ia katakan kepada dirinya, dan karena Wang Yuan takut akan terlambat untuk menyampaikan hal itu, Wang Yuan berkata kalau ia akan menyampaikannya di detik itu juga. Namun Yu Xiaojuan yang sudah mengetahuinya dari dulu, sambil memeluknya, Yu Xiaojuan berkata kalau ia rela untuk mati bersama Wang Yuan di tempat tersebut. Melihat tingkah laku mereka, Ye Chuan yang benar-benar jijik pun lalu datang di hadapan mereka, dan dengan mengorbankan perisai emasnya itu untuk menyelamatkan mereka. Yang hal tersebut membuat skill tersebut dalam keadaan cooldown selama 12 jam untuk ia bisa pakai kembali. Hal itu pun membuat Wang Yuan sangatlah terkejut. Karena hanya berdiam diri saja, Ye Chuan bisa menghalau serangan dari monster itu, dan di sisi monster itu yang terlihat marah, pada saat ia akan menyerang lagi, Ye Chuan yang mengingat kalau ia menyimpan senjata dari goblin raksasa dari penyimpanannya pun lalu mengeluarkannya. Meskipun bentuknya sangat besar, tapi dibandingkan dengan pisau jagal ayahnya itu, senjata garda berduri itu lebih ringan dari penampilannya. Yang hal itu pun memicu kemampuan God Slaying Edge pun aktif, dan dengan senjata tersebut teridentifikasi sebagai pentungan jagal babi di tier Mid Spirit Weapon, hal itu pun akan menghasilkan 0,2 poin per kill. Wang Yuan yang berterima kasih atas bantuan Ye Chuan yang menyelamatkan nyawanya itu, tapi untuk profesi non-tempur sepertinya, untuk menghadapi monster kuat seperti itu menurutnya itu sangatlah berbahaya. Dan karena hal tersebut, Wang Yuan pun memberikan saran kepada Ye Chuan lebih baik untuk mundur terlebih dahulu. Namun, Ye Chuan tanpa menghiraukan perkataan Wang Yuan itu, dia pun lalu melompat ke arah monster tersebut untuk menyerangnya, sambil berkata kalau Wang Yuan jangan pernah meremehkan dirinya yang hanya sebagai awakening profesi non-tempur. Dengan membabi buta, Ye Chuan tanpa ampun terus memukul monster tersebut yang berhasil menghancurkan perisai bajanya itu, dan dengan serangan terakhirnya yang berhasil mendaratkan ke wajah dari monster itu,
Hal tersebut pun membuat Wang Yuan dan Yu Xiaojuan terlihat sangatlah terkejut. Dan Yu Xiaojuan yang teringat dengan berita seseorang yang memenangkan sebuah turnamen yang hanya sebagai profesi penjagal babi. Dia pun berpikiran kalau orang yang ada di depannya itu mungkin adalah orang yang memenangkan kompetisi tersebut. Monster itu yang terlihat menangis karena dihajar oleh Ye Chuan. Ia pun mencoba untuk melarikan diri. Namun Wang Yuan yang tidak bisa membiarkan hal itu dikarenakan itu adalah kesempatan mereka untuk mengalahkannya. Dengan skill berkah cahaya bulan atau bahasa Inggrisnya Light Moon Blessing, tembakan panah dari Wang Yuan pun langsung berhasil membunuh monster itu. Melihat serangan itu sudah menimbulkan kerusakan yang sangat parah, Ye Chuan yang naik ke atas badan monster tersebut pun berkata, kalau ia sudah tidak perlu untuk menguliti monster itu. Dan di sisi Wang Yuan dan Yu Xiaojuan yang menghampiri Ye Chuan, Yu Xiaojuan yang dipapah oleh Wang Yuan pun lalu bertanya kepada Ye Chuan, apakah dirinya adalah orang yang memenangkan kejuaraan kompetisi ujian di waktu sebelumnya. Dan Ye Chuan yang mendengar itu, ia pun berkata kepada Yu Xiaojuan, kenapa dirinya mengetahui hal tersebut, dan Yu Xiaojuan pun berkata, kalau kompetisi itu telah disiarkan secara langsung, ditambah nama dari Ye Chuan sudah menjadi headline banyak media di hari tersebut. Mendengar hal itu, Ye Chuan pun berkata, kalau hal itu bisa mengganggu kehidupannya yang biasa-biasa saja, dan di sisi mereka berdua, setelah berterima kasih kepada Ye Chuan, Wang Yuan pun lalu mengakui kesalahannya atas kesombongannya itu. Karena ia yang sebagai profesi tempur dan Ye Chuan yang hanya profesi non-tempur. Hal itu membuat ia menutup hati dan malah menghina profesi lain. Dan karena bantuan dari Ye Chuan itu, mulai di hari tersebut, Wang Yuan berkata kalau Ye Chuan adalah saudaranya. Dan jika Ye Chuan menginginkannya untuk berjalan di atas api atau air mendidih sekalipun, Wang Yuan berkata kalau ia tanpa ragu akan melakukan hal tersebut. Ye Chuan pun berkata, kalau itu adalah masalah sepele saja, dan melihat monster itu sudah dikalahkan, Ye Chuan pun berkata kalau ia tidak bisa membagi bangkai dari monster tersebut. Dan jangankan bangkai dari monster itu, jika Ye Chuan menginginkan nyawanya itu, Wang Yuan berkata kalau dia akan memberikannya dengan senang hati. Karena Ye Chuan yang sudah menyelamatkan Yu Xiaojuan yang adalah orang paling ia cintai. Hal itu pun membuat Yu Xiaojuan sangatlah tersentuh. Dan sambil berpelukan, Yu Xiaojuan meminta kepada Wang Yuan untuk tidak melakukan tindakan nekat seperti itu lagi. Dan Wang Yuan yang berjanji kalau ia tidak akan meninggalkannya lagi. Hal itu pun membuat Ye Chuan merasa jijik. Sehingga ia pun berpikiran, kalau lebih baik dirinya tidak menolong mereka setelah melihat momen menjijikan itu. Ye Chuan yang memasukkan mayat monster itu ke dalam penyimpanannya pun terlihat sangat senang. Karena item tersebut benar-benar sangatlah berguna. Dan tak berselang lama, pintu besar yang ada di belakangnya pun perlahan terbuka. Dan melihat hal itu, Wang Yuan dan Yu Xiaojuan terlihat terkejut. Karena ia berpendapat, kalau itu adalah pintu masuk ke dalam realem rahasia. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.